Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wa salasuna utawi maqalah kang kaping 35. An Hamid Al-Laqaf saking Imam Hamid Laqaf rahimallahu ta'ala. Annahu stuhune Imam Hamid iku atahu teko ing Imam Hamid sinten rajulun wong lanang suwiji. Faqala mongko ngucap sapa rajul lahu maring Imam Hamid. Jadi kita masuk ke makalah ke-35 di mana diriwayatkan oleh Imam Hamid Al-Laqaf. Pada suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian faqala mongko ngucap sapa rajul lahu maring Imam Hamid, ausini paring wasiat tuan ing ingsun. Faqala mongko ngucap sinten Imam Hamid, ijek ngal ndadekno sira lidini kamaring agama sira gilafan ing kantong kang gilafin suhufin kaya kantonge mushaf. Kila mongko takon sinten rajul lahu maring Imam Hamid, ma iku apa gilafuddin utawi kantong agama. Jadi pemuda ini meminta Imam Hamid memberikan suatu wasiat. Kemudian Imam Hamid memberikan wasiat bahwa jadikanlah agamamu itu seperti kantong, seperti halnya kantongnya mushaf. Kemudian pemuda ini bertanya kembali, apa itu kantong agama? Kemudian Imam Hamid menjawab, faqala mongko jawab sinten Imam Hamid lahu maring rajul, gilafuddin utawi kantongnya agama iku nomor 1 iku tarkul kalami tawa ninggal guneman ila kejaba ma ing barang labuda kang wajib minhu saking guneman. Jadi meninggalkan omongan kecuali yang wajib baginya, atau bisa diartikan seperti ini, tidak berbicara kecuali yang perlu saja. Jadi berbicara yang perlu saja itu misalnya pada waktu di majelis ilmu, membahas ilmu misalnya. Kalau perkataan-perkataan yang berlebihan itu misalnya kita membicarakan orang lain, ghibah, ngerasani dan lain-lain, itu termasuk yang kurang baik. Jadi harap ditinggalkan. Tarkul kalami ilama labuda minhu. Jadi tinggalkan omongan kecuali yang wajib bagimu. Misalnya ketika menuntut ilmu, ketika berdiskusi, ketika bekerja dan lain-lain. Yang perlu ditinggalkan adalah ghibah, ngerasani orang lain, gosip dan lain-lainnya. Yang kedua, watarku dunya utawi ninggal dunya ilama kejaba barang labuda kang wajib minhu saking dunya. Jadi meninggalkan dunia kecuali yang dia butuhkan, atau dalam hal lain bisa dikatakan mengambil dunia seperlunya saja. Misalnya aku golek bondo donya tak nggih urip, tak nggih golek mangan, tak nggih gawe omah, tak nggih gawe beli pakaian untuk beribadah dan lain-lain. Andaikan masih ada sisa, itu lebih baik dimanfaatkan untuk keagamaan, misalnya sedekah, membangun masjid dan lain-lain. Jadi nomor 2 adalah yang dimaksud dengan gilafuddin atau kantongnya agama adalah tarkudunya ilamal buddha minhu. Yang ketiga, watarkul mukhalatotin nasi. Jadi ninggal mukhalatotin nasi ing nyampuri menungso atau bergaul, bersosialisasi ilama kejaba barang labuda kang wajib minhu saking kumpul. Jadi ini meninggalkan banyak bergaul atau berkumpul dengan orang lain kecuali penting. Ditakutkan apa? Kalau kita banyak berkumpul tapi tidak ada bahasan yang penting, itu nanti kita merembet pada hal-hal yang kurang baik. Misalnya maksiat, misalnya kita ngerumpi, gosip, seperti lain. Akhirnya kembali lagi ke pasal yang pertama, yaitu tarkul kalami. Akhirnya kita tidak bisa meninggalkan omongan, ataupun kita tidak bisa berbicara yang seperlunya saja, kakean omong lah istilahnya. Seperti itu nggih. Jadi
makalah ke-35 ini disampaikan oleh Imam Hamid Al-Laqaf, yang mana beliau didatangi oleh seorang pemuda yang meminta agar Imam Hamid ini memberikan wasiat kepadanya. Lalu Imam Hamid ini memberikan wasiat bahwa jadikanlah agamamu itu seperti kantong. Nah, kemudian pemuda ini tanya, kantong agama itu apa? Nah, Imam Hamid kemudian menjelaskan bahwa ada 3 kantong agama atau pembungkus agama, yaitu yang pertama, tarkul kalami ilama labudda minhu, jadi meninggalkan omongan yang kurang berguna ataupun berbicara hanya secukupnya saja. Yang kedua adalah watarku dunya ilama labudda minhu, jadi tinggalkan dunia kecuali yang kamu butuhkan, atau dalam arti lain sebaliknya. Nah, jadi ambillah dunia seperlunya saja. Yang ketiga, watarku khalatatin nasi ilama labudda minhu, jadi kumpullah dengan orang lain, tinggalkan kumpul dengan orang lain kecuali itu penting atau wajib bagimu, seperti menuntut ilmu, bekerja dan lain-lain. Tapi kurangilah berkumpul dengan manusia yang berlebihan. Kakek cangkruk niku yang ndak apik karena berpotensi menimbulkan omong-omongan yang tidak perlu. Jadi itu bagian pertama dari makalah ke-35. Ini masih panjang, tapi kita bagi beberapa bagian aja biar lebih mudah kita memahami, lebih fokus kita dalam memahami. Intaha wa wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.